Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alladzi akraman nisa bi akhlaqih wa bi husni syari'ati. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para masyayikh dan para ulama rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami selalu kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang juga sangat mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mustami'in rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang perempuan pembawa kedamaian. Di sini saya langsung tertuju pada sosok mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Sosok yang baik, bahkan terbaik seluruh dunia. Tidak lain dia adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidah Khadijah adalah sosok istri yang rela memberikan semua hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan dakwah beliau. Asalnya beliau berasal dari orang yang kaya raya, orang yang terpandang, terhormat, hingga akhirnya beliau menjadi orang yang sangat tidak punya, bahkan yang dimakan pun tidak ada. Beliau Sayyidah Khadijah juga sosok istri yang mampu memberikan kedamaian, ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama dari Allah, Rasulullah merasa takut, Rasulullah gemetar, bingung. Kemudian Rasulullah pulang, di rumah ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang berhasil menenangkan hati Rasulullah, membuat Rasulullah merasa lebih tenang dan damai, hingga Rasulullah siap untuk mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dilakukan oleh Sayyidah Khadijah karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Pernah pada suatu ketika Rasulullah baru pulang dari berdakwah, langsung Sayyidah Khadijah ingin menyambut kehadiran Rasulullah, sedangkan beliau dalam keadaan menyusui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kata Rasulullah, "Wahai istriku Sayyidah Khadijah, tetaplah di tempatmu, tidak usah berdiri." Kemudian Sayyidah Khadijah tetap di tempatnya, dan Sayyidah Fatimah oleh Rasulullah dipindah ke tempat tidur. Gantilah Rasulullah yang tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Seketika Rasulullah merasa nyaman, langsung tertidur pulas oleh Sayyidah Khadijah. Dielus rambutnya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelai dengan kasih sayang sangat besar. Tidak terasa air mata Sayyidah Khadijah terjatuh langsung mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah langsung terbangun dan bertanya, "Wahai istriku Sayyidah Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau merasa menyesal bersuamikan aku? Apakah engkau merasa menyesal menjadi istriku? Dulu engkau kaya raya, sekarang engkau susah, bahkan menderita, dicaci maki banyak orang." Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah langsung menjawab, "Wahai Rasulullah, andaikan aku mati dan dakwahmu belum selesai, sedangkan dakwahmu masih berlanjut, dan jika engkau membutuhkan kayu untuk engkau jadikan jembatan
menyeberangi sungai, atau engkau membutuhkan kayu untuk engkau jadikan perahu untuk menyeberangi lautan, galilah kuburanku ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku, jadikan sebagai perahu ataupun jembatan. Katakan kepada mereka bahwa yang berhak disembah adalah Allah. Katakan tentang kebenaran kepada mereka ya Rasulullah. Mendengar jawaban Sayyidah Khadijah, Rasulullah pun menangis dan memeluk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ayuhal mustami'in rahimakumullah. Kita sebagai perempuan seharusnya lah meniru sedikit demi sedikit akhlak dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita, dari keluarga kita masing-masing. Kita berusaha menjadi istri terbaik untuk suami kita. Kita berusaha menjadi ibu terbaik untuk anak-anak kita. Kita didik dengan ajaran-ajaran syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan semua perempuan yang ada di dunia ini mewarisi sifat dan sikap dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra, saya yakin dunia ini menjadi aman, damai dan tentram. Semoga kita bisa menjadi perempuan yang bisa memberi kedamaian kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang kita punya, semoga kita bisa dan kita harus berusaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.